Berbasis kompetensi tentu kita mempersiapkan pelatihan ini betul-betul berbasis kompetensi. Mulai dari kurikulumnya, mulai sampai instrukturnya. Kalau kurikulumnya tadi tidak berbasis kompetensi, lebih banyak teori pada praktek, bagaimana skillnya? Oke, kerabat, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Surya Gusman, SEMM, Kepala Diklat Industri Padang. Tadi kita sudah membincangkan ya Pak, mendialogkan tentang potensi dan segala macam support yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pastilah para kerabat ingin tahu sebenarnya apa bentuk-bentuk program yang diberikan oleh BDI untuk masyarakat. Terima kasih Pak Rudi. Program Balai Diklat Industri Padang dapat saya sampaikan dengan dulunya sebelum tahun 2014 itu pelatihan yang ada di BDI Padang itu lebih banyak pelatihan untuk aparatur pemerintah. Oh, ya. Banyak aparatur pemerintah. Ya, dan ada sebagian pelatihan itu untuk UKM. Ya. Kemudian dengan keluarnya surat keputusan Menteri Perindustrian nomor 40 tahun 2014 yang menyatakan tusinya bahwa Balai Diklat Industri Padang itu memberikan pelatihan bagi calon-calon sumber daya manusia industri. Dan saat ini yang Balai Diklat Industri Padang dengan spesialisasinya itu terkait dengan mode dan fashion, Pak. Bordir dan fashion ya. Dan bordir dan fashion ini dan saat ini BDI Padang sudah punya 9 skema diklat yang sudah siap. Banyak ya? Banyak. Apa itu Pak? Ya banyak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertama kita punya pelatihan, mungkin Bapak kenal dengan namanya tadi yang saya bilang itu sulaman. Sulaman ya. Ya. Dan betul-betul masyarakat sangat berminat dalam kegiatan ini. Kemudian kita juga punya pelatihan di bidang bordir, Pak. Bordir. Ya. Bordir kita saat ini sudah punya 3 bentuk. Yaitu pertama itu bordir manual. Yang digunakan menggunakan peralatan itu kalau masyarakat pada umumnya sudah kenal itu dengan mesin jahit hitam. Ya. Kemudian juga bordir high speed. Nah ini menggunakan peralatannya mesin jahit putih. Ya. Biasanya yang banyak dipakai itu mereknya Juki Pak Yudi. Ya. Kemudian juga punya pelatihan itu bordir komputer. Ya. Kalau bordir komputer ini kita lihat, kalau kita lihat dari segi harganya, kalau diserahkan ke masyarakat lumayan lah Pak. Paling sekarang sekitar 400 juta lah. 400 juta. Ya. Kalau Pak Rudi berminat membuka usaha bordir komputer ini nanti kita bantu Pak. Nggak cukup nanti Pak. Nggak cukup. Kalau nggak cukup ya kita carilah investor. Kita cari investornya nanti. Kalau mana tahu investor di tempat kita berminat membuka usaha bordir komputer untuk keahliannya tenaga yang belum siap kita siapkan. Kita latih sampai mereka mahir. Nanti kita serahkan ke pengusaha tersebut. Nanti kita upayakan mesinnya dapat, Pak. Ya, saya akan support Pak Rudi. Ya, siap. Insya Allah kita bantu nanti tenaganya. Yang ketiga apa, Pak? Yang selanjutnya kita juga punya pelatihan membatik, Pak. Oh, membatik juga ada ya? Ya, membatik kita sudah punya. Itu batik tulis dan batik cap. Batik tulis dan batik cap. Ya, insya Allah yang kita latih, yang seperti kita pernah beberapa daerah seperti di Mentawai, Pak. Mentawai yang kita latih itu sudah jadi. Oh, sudah jadi ya? Ya, jadi kalau di Mentawai itu biasanya motifnya, kalau Mentawai kan lebih cenderung kepada motif tato, Pak. Oh, motif tato. Nah, ini ciri khasnya.
Kemudian juga karena sudah terlatih juga buat tato ya. Ya, kemudian juga kita di daerah Sijunjung, Pak. Kalau Sijunjung kan terkenal dengan apa, Pak? Lancet ya. Lancet. Nah, di sana motif batiknya lancet manis. Lancet manis. Nah, ya, kita juga di Pariaman juga ada membatik kita ajarkan. Dan alhamdulillah ya karena peserta itu berminat ya bisa mereka kembangkan, Pak. Ini. Kemudian juga kita punya pelatihan yang kita itu pelatihan menjahit, Pak. Pelatihan menjahit ya. Kalau ada mungkin rekan-rekan Pak Rudi atau saudaranya atau kerabatnya ingin belajar menjahit, pakaian wanita kita siap, Pak. Ya ini. Dan insya Allah pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan ini betul-betul yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan. Karena ini pelatihan yang istilahnya kita berbasis kompetensi, Pak. Basis kompetensi di mana dalam pelatihan kita itu yang lebih utamakan itu prakteknya, Pak. Prakteknya. Karena selesai mereka pelatihan itu memiliki skill sesuai dengan bidang pelatihan. Teorinya 25%, prakteknya 75%. Iya, malah tidak begitu, Pak Rudi. Sekarang kalau di langsung praktek aja. Praktek itu kita lebih sekitar 90%. Oh, 90%. Karena ini perlu skillnya. Jadi pengantar aja dikit, Pak, langsung praktek. Iya, 10% boleh pengantarnya. Nah, ini mudah-mudahan yang insya Allah makanya pelatihan kita ini betul-betul yang menjahitnya memang khusus pakaian perempuan ya? Ya, kostum wanita. Kostum wanita. Ya. Selain itu, Pak, selain menjahit? Ya, untuk tahun 2022, Pak, kita ada penambahan skema pendidikan dan pelatihan yang kita rencanakan itu terkait dengan bidang agro, pangan dan fotofarmaka. Oh. Ya. Itu apa bentuknya itu, Pak? Bentuk pelatihannya kalau untuk tahun depan kita mungkin terkait dengan agro kita mungkin ke arah kopi, Pak, barista. Oh, rencana kita. Kemudian untuk pangan kita mungkin pengolahan ikan, Pak. Pengolahan ikan. Ya. Kemudian untuk fotofarmaka ini kalau istilah orang pelatihan yang terkait dengan jamu-jamu, Pak. Jamu-jamu. Ya. Oh, jadi dikembangkan ke kuliner lagi tuh, Pak? Ya, iya. Tidak hanya fashion berarti kan? Tidak, ini penambahan supaya ya pelatihan kita itu betul-betul kita harapkan sampai yang saya sampaikan tadi betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat kita. Seluruh masyarakat kita ya. Dan pelatihan kita itu memang diperuntukkan untuk umum, Pak. Dan umum, ya? Tidak ada dipungut biaya sama sekali. Tidak ada dipungut biaya sama sekali. Justru dikasih. Ya. Malahan dalam pelatihan kita itu saya sampaikan ke Pak Rudi gratis. Bukan gratis, bukan tidak ada biaya ya. Gratis dalam arti kata peserta tidak bayar. Tapi kalau tanpa bayar mustahil, Pak. Anggarannya memang sudah disiapkan dari APBN. Kita sudah menganggarkan semuanya. Termasuk, Pak, bagi peserta yang kita latih itu kita berikan uang harian. Uang harian juga. Ya, mereka kan senang setelah dilatih ilmunya dapat, kemudian terima juga uang harian. Apa dia gak senang? Ya. Tapi jangan uang hariannya yang dikejar nanti sama peserta. Ini yang tidak boleh, Pak. Saya bilang ke peserta, jangan kamu tuh mencari pelatihan mengharapkan uang harian. Nah, ini uang harian ini kami berikan. Bagaimana setelah uang harian ini kamu gunakan untuk modal usaha awal. Modal usaha awal. Nah, saya sering bilang begitu. Jadi nanti salah tafsir juga pesertanya nanti kan. Lumayan ini kan. Kita ikut pelatihan untuk dapat uang harian gitu kan. Ilmunya dapat, makannya gratis. Kemudian dikasih uang saku lagi. Kasih uang saku lagi. Wah, senang sekali ini katanya. Dan kalau kalau ditindaklanjuti aktif masyarakatnya, kelompok usahanya pasti sukses lah ya. Sukses ya. Pak, tadi kan sudah ada 4 ada sampai menjahit tadi ya. Iya. Kan ada fashion juga, Pak. Diajarkan juga enggak cara mendesainer gitu kan, mendesain pakaian gitu. Gini, Pak Rudi. Ini pelatihan kita programnya kan itu yang menjahit itu baru tingkat operator. Kemudian untuk berikutnya kita naikkan lagi ke tingkat asisten desainer. Nah, ini tarafnya. Ada tahapan-tahapannya juga ya? Jadi kalau peserta yang sudah melalui pelatihan tingkat operator itu tentu ingin meningkatkan skillnya di bidang menjahit. Maka pelatihan berikutnya mereka mengikuti asisten desainer.
Nah, kalau asisten desainer ini sudah mereka kembangkan dan tidak usahakan, kemudian mereka menambah lagi kemahirannya. Kita berikan kesempatan pelatihan itu tingkat yang lebih tinggi lagi, itu tingkat desainer. Nah, ini ada 3 tingkatan untuk menjadi. Insya Allah kalau untuk tingkat yang sudah desainer nih, ya tentu mereka sudah paham dengan bikin pola, ya dengan bermacam bentuk jahit. Apapun bentuk motifnya juga bisa ya. Sampai mungkin seperti bikin jas seperti itu yang tingkat desainernya. Ini Dan kita punya tenaga-tenaga yang terampil untuk itu melatih ya Pak? Ya, memang kita BDI Padang karena diklat kita yang kita sampaikan tadi Pak Rudi bahwa kita berbasis kompetensi. Kalau berbasis kompetensi tentu kita mempersiapkan pelatihan ini betul-betul berbasis kompetensi. Mulai dari kurikulumnya, mulai sampai instrukturnya. Kalau kurikulumnya tadi tidak berbasis kompetensi, lebih banyak teori pada praktek, bagaimana skillnya? Tambah lagi instrukturnya Pak Rudi. Kalau instrukturnya tidak kompeten, bagaimana dia mentransfer ilmunya? Nah, ini kunci kita bagaimana supaya diklat berbasis kompetensi ini seperti ini yang kita lakukan. Dan juga untuk mengetahui, mengevaluasi mereka tersebut sudah kompeten atau belum. Ada juga tim penilainya. Ada tim penilainya. Disertifikasi juga. Disertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi LSP BDI Padang itu. Oh, kita sudah punya LSP sendiri ya? Ya, LSP 1. LSP 1 ya. Nah, itu. Makanya insya Allah pelatihan kita ya tidak rugilah ikut pelatihan gratis. Jadi kalau kerabat ada yang ikut bisa harus berkelompok Pak atau bisa langsung datang ke BDI atau bagaimana caranya? Begini Pak, sistem pelatihan kita itu pelatihan kita yang kita sebutkan tadi inset dan onset itu. Jadi makanya pelatihan kita yang di BDI itu kerjasama dengan dinas-dinas perindustrian kabupaten dan kota. Jadi dari peserta nanti direkrut oleh dinas tersebut dari daerah-daerahnya, kemudian peserta itu atau dari dinas tersebut ya ingin ikut pelatihan di BDI Padang, monggo silakan. Kalau kepingin di daerahnya ya kita datang. Ya kita datangin, nanti kita bawa peralatannya, kita bawa instrukturnya. Ini teknisnya. Kalau pengalamannya Pak, biasanya kan masyarakat agak sulit juga menembus akses di pemerintah daerah itu kan. Ada enggak masyarakat datang aja ke BDI, Pak mohon saya dilatih untuk ini, ada enggak? Itu ada. Ada ya? Ada, tapi itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit karena sekali. Kan kita sudah ada perpanjangannya. Ya mungkin kita tanya nih, Bapak, Ibu dari mana? Dari dinas itu, dari Solo katanya. Nanti kita channelkan, nanti kita hubungi dengan Solo itu. Kemudian misalnya dari Pariaman, di Pariaman kamu di mana misalnya? Oh di situ silahkan mendaftar ke dinas sana. Nah, itu kita kembalikan. Karena kita kan tujuan kita melatih ini, kalau kita tidak tahu asalnya, nanti mereka setelah dilatih untuk pembinaan berikutnya tentu dinas perindustrian perdagangan dan UKM tersebutlah yang membina. Khawatirnya tidak ada yang membinanya. Tidak ada yang membinanya. Dan juga nanti biasanya kan peserta yang baru dilatih ini tentu perlunya pembinaan berikutnya. Dan juga penempatannya juga harus jelas nanti, makanya selalu kita dari Balai Diklat Industri itu nanti dari dinas setelah mengirim peserta, kemudian KUB mana yang bisa menerima setelah kita latih. Sehingga pemantauan dari dinas tersebut jelas KUB yang mana yang menerima, kemudian koordinasinya lebih lancar Pak Rudi. Pak, tahun ini? Ya. Tahun ini berapa target yang dilatih? Ya. Atau terkendala pandemi juga nggak? Ada. Ini pandemi ini yang kita kadang-kadang membuat kita ya kesulitan lah ya. Bukan kesulitan. Jadi target kita tahun 2021 ini Pak, Balai Diklat Industri Padang sudah ada anggarannya, target kita itu 7.500 Pak Rudi. 7.500. Ya.
Jadi istilahnya karena ada couponing atau pemotongan yang sudah kalau nggak salah yang 3 kali ya. Iya. Sehingga sudah 3 kali ya? Output kita tinggal sekitar 4.000 Pak. So sekitar 4.000. Ya, ini 4.000. 4.000 itu udah selesai? Belum? Udah selesai Pak. Tinggal satu lagi yang masih berlangsung di Kabupaten 50 kota Pak. Ya, insya mungkin dalam minggu depan udah kita tutup. Berarti tentunya untuk tahun ini ya kita BDI Padang untuk pelatihan udah selesai semua. Kalau tahun depan Pak? Tahun depan kita belum bisa menyampaikan target yang karena lihat kondisi pandemi juga. Karena kita akan di samping kondisi pandemi juga kan kita tergantung kepada persetujuan anggaran dari pusat, Pak. Persetujuan anggaran dari pusat. Kalau sudah pusat sudah mendelegasikan berapa anggaran. Tapi yang jelas programnya berkembang tadi ya, ke kuliner ya, Pak. Ke kuliner, agro. Agro, pangan dan foto farmaka, Pak. Nambahan 3 lagi bidang pelatihan yang skema diklat yang akan kita laksanakan tahun depan. Oke Pak, terima kasih atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga yang kita bincangkan bermanfaat. Ya, memang ini Pak harapan kita Pak. Bagaimana masyarakat itu yang kita harapkan jangan sampai menganggur. Karena pengangguran ini berdampak istilahnya ke kemiskinan. Karena miskin itu berawal dari tidak ada penghasilan. Iya, betul. Makanya kita mengharapkan bagi masyarakat yang berminat silahkan ikut pelatihan di Balai Diklat Industri Padang melalui dinas-dinas perindustrian kabupaten dan kota yang ada di daerahnya masing-masing. Ya. Semoga mereka ikut dan menerima manfaat dari BDI Padang. Ya, memang itu harapan kita, Pak. Karena dari Kementerian Perindustrian seperti inilah targetnya. Karena target dari Kementerian Perindustrian itu bagaimana pelatihan itu bisa mengurangi pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah kita. Terutama wilayah kerja BDI Padang ya. Ya, wilayah BDI Padang. Oke Pak, sekali lagi terima kasih kehadirannya di Andalas TV. Nanti kalau ada lagi yang akan kita bincangkan, jangan bosan datang ke Andalas TV. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Kepala BDI Padang, Bapak Surya Gusman SEMM. Semoga para kerabat menerima manfaat dari perbincangan ini, dan jika ingin ikut pelatihan BDI Padang, maka segeralah menghubungi Dinas Perindustrian di daerah Anda masing-masing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.